AS langsung ketakutan seusai serang Yaman pada Kamis 11 Januari. Washington takut jika diserang oleh militan Houthi sebagai aksi balas dendam. Negara tersebut langsung memperingatkan agar kapal AS tidak ada yang melintas di Laut Merah dan Teluk Aden. Dikutip dari Avpress, peringatan itu disampaikan Angkatan Laut AS pada Jumat 12 Januari. Pihaknya memperingatkan kapal-kapal berbendera Amerika untuk menghindari daerah sekitar Yaman. Adapun kapal-kapal Washington dilarang melintasi Laut Merah dan Teluk Aden selama 72 jam ke depan. Peringatan itu dikeluarkan seusai AS dan Inggris melancarkan beberapa serangan udara yang menargetkan Houthi. Namun Washington ketakutan sendiri lantaran kelompok Houthi di Yaman bersumpah akan melakukan pembalasan sengit atas serangan pimpinan AS. Kondisi tersebut meningkatkan prospek konflik yang lebih luas di wilayah yang sudah dilanda perang Israel di Gaza. Pejabat militer AS dan Gedung Putih memperkirakan Houthi akan mencoba melakukan serangan balik. Termasuk Presiden AS Joe Biden yang menyembunyikan rasa takutnya terhadap serangan balik Houthi. Ia pun turut memperkirakan Houthi akan melakukan balas dendam lebih kejam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. AS dan Inggris telah melancarkan serangan ke Yaman pada Kamis 11 Januari. Seusai serangan tersebut, dua pelaut AS dikabarkan hilang secara misterius. Hingga saat ini, keberadaan mereka pun belum ditemukan. Dikutip dari Cencom, dua pelaut Angkatan Laut AS hilang pada 11 Januari malam. Komando Pusat AS melaporkan dua pelautnya hilang seusai AS Inggris melancarkan serangan ke Yaman. Adapun dua pelaut itu hilang saat melakukan operasi di lepas pantai Somalia. Cencom mengklaim hingga saat ini, operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung. Namun pihak AS belum bisa menemukan kedua pelaut itu. Meski begitu, Cencom berjanji tidak akan merilis informasi lebih lanjut mengenai personel yang hilang. Keputusan itu terjadi untuk menghormati keluarga korban. Sementara hingga saat ini pun belum diketahui apakah Houthi menjadi pelaku di balik hilangnya pelaut AS. Pasalnya musuh Washington pun belum ada yang mengonfirmasi tanggung jawab atas kasus tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jutaan warga Yaman marah hingga melakukan aksi turun ke jalan ibu kota Sanaa pada Jumat 12 Januari malam. Bahkan mereka membawa senapan dalam aksi tersebut seusai serangan AS dan Inggris ke Yaman. Di satu sisi, nyawa Duta Besar Inggris di Iran juga menjadi target massa. Dikutip dari France 24, jutaan warga Yaman membawa senapan Kalashnikov. Mereka berkumpul untuk demonstrasi besar-besaran sembari membawa bendera Yaman dan Palestina. Di alun-alun raksasa sana, mereka menerikan, "Matilah AS Inggris, matilah Israel." Bahkan warga Yaman mengaku siap melakukan perang terbuka dengan AS dan sekutunya. Hal tersebut disamapikan oleh seorang pengunjuk rasa Abdel Azim Ali. Ia mengaku tidak punya pilihan selain membawa kemenangan atau gugur sebagai martir. Sementara Pars Today melaporkan Duta Besar Inggris di Iran sedang menjadi target amukan massa. Pasalnya sekelompok masyarakat dan mahasiswa Iran mengutuk serangan masif Amerika Serikat dan Inggris di Yaman. Hal itu ditunjukkan dengan unjuk rasa di depan kedutaan Inggris di Teheran pada Jumat malam. Bahkan sebelumnya dilaporkan Duta Besar Inggris dan AS pun akan menjadi sasaran utama dari kemarahan atas serangan ke Yaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Serangan AS Inggris ke Yaman justru menjadi bumerang bagi negara tersebut. Pasalnya serangan tersebut justru membuat harga minyak kedua negara langsung melonjak. Kondisi ini berisiko membuat inflasi menjadi tinggi hingga perekonomian terperosok.
Dikutip dari tribunnews.com, harga minyak dunia dilaporkan mengalami lonjakan setelah AS dan Inggris menyerang Yaman. Serangan dua negara pentolan barat ini memicu kekhawatiran naiknya eskalasi konflik di wilayah kaya minyak yang memang sudah panas sebelumnya. Serangan tersebut menaikkan harga minyak mentah lebih dari 2% pada Jumat 12 Januari. Adapun kenaikan harga itu terjadi hanya dalam waktu singkat, 1 hari setelah serangan Inggris AS ke Yaman. Para analis memperkirakan harga minyak dunia saat ini telah melampaui 75 AS dolar dan bisa mencapai 80 AS dolar per barel. Sementara serangan ke Yaman diklaim sebagai upaya koalisi pimpinan AS melawan inflasi harga gegara blokade Laut Merah yang dilakukan Houthi. Blokade ini membuat banyak perusahaan pelayaran dunia mengubah rute mengelilingi Afrika agar bisa mencapai Eropa. Inilah yang membuat pembengkakan biaya pengiriman barang. Harga-harga komoditas di kawasan, khususnya di Eropa, dilaporkan menjadi naik karena blokade Laut Merah ini. Namun ironisnya, dukungan Barat terhadap Israel dan agresi mereka di kawasan di Timur Tengah justru menjadi bumerang dan mengancam kebangkitan ekonomi negara tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, DKPBB, pada Sabtu, 13 Januari 2024, mengadakan sidang darurat di New York terkait penyerangan militer Amerika Serikat, AS, dan Inggris. Dalam sidang itu, baik Rusia maupun Cina menentang agresi gabungan itu. Perwakilan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia menyebut, serangan gabungan AS Inggris di Yaman sebagai agresi bersenjata terang-terangan terhadap negara lain. Dikutip dari Al-Mayadin, Nebenzia menilai, melindungi kapal niaga adalah satu hal, dan mengebom negara lain adalah hal yang berbeda dan ilegal. Lebih lanjut dikatakannya, beberapa negara di koalisi internasional melancarkan serangan udara dan laut. Termasuk meluncurkan rudal Tomahawk terhadap kota-kota Yaman, termasuk Taiz, Sana, dan Saada. Menurutnya, serangan itu bukan hanya menyasar kelompok tertentu tetapi juga menyerang rakyat secara keseluruhan. Menurut Nebenzia, serangan besar-besaran yang dilakukan AS dan Inggris tidak ada hubungannya dengan hak untuk membela diri. Perwakilan Tiongkok untuk PBB, Zhang Jun juga menyatakan hal serupa. Dikatakannya, hal yang diperlukan saat ini ialah dialog, konsultasi, dan pengendalian diri. Zhang menekankan bahwa tidak ada negara yang boleh salah menafsirkan resolusi Dewan Keamanan. Menurutnya, serangan terhadap Yaman tidak berhenti pada penghancuran fasilitas tetapi semakin meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.